Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 12. Berjumpa kembali dengan saya Dede Riyadi untuk belajar matematika wajib. Pokok bahasan masih dimensi 3 ya. Jadi untuk hari ini kita belajar jarak dalam dimensi 3. Ada macam-macam jarak. Yang pertama ada jarak dua buah titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak dua buah garis sejajar, jarak garis ke bidang, jarak dua buah bidang sejajar, jarak dua garis yang bersilangan. Nah, untuk hari ini tidak semuanya kita bahas atau kita pelajari. Kita hari ini dari A sampai dengan D ya. Jadi sisanya kita belajar di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum kita mulai belajar, seperti biasa dipersiapkan alat tulisnya, pensil, pulpen, penggaris ya, buku folio, buku catatan, kemudian handphone gitu, biar nanti ada soal-soal tinggal kalian foto, kemudian nanti disalin di lain waktu ya. Sudah siap? Ya, kita mulai. Yang pertama, jarak dua buah titik. Apa itu jarak dua buah titik? Jarak dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi PQ ini pada bidang alfa, jaraknya dari sini tinggal dihubungkan jaraknya berapa nih gitu ya. Itu jarak dua buah titik ya. Contohnya ini di pertemuan sebelumnya mungkin hanya menggambar jarak antara dua buah titik, tapi sekarang menghitung ya. Sudah ditentukan misalnya panjang-panjang rusuknya atau panjang-panjang dari dimensi 3 atau benda-benda dimensi 3 yang sudah diketahui angka-angkanya. Misal gini, ada contoh 3 nih ya, seperti biasa nanti kalian kerjakan yang belum saya berikan ya. Jadi nomor 1, nanti mungkin nomor 2, nomor 3, sisanya kalian ya. Nah, ini boleh kalian foto dulu gitu ya, nanti kalian kerjakan di buku latihan. Nah, contoh yang pertama, kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A cm, titik P di tengah CG dan Q di tengah EG. Tentukan panjang AH ini. Nah, ABCD nya panjangnya A cm. Panjang AH-nya berapa nih? Dari sini ke sini berapa nih? Kalau dalam kubus namanya apa? Diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, jadi kalau dilihat dari bentuk segitiganya ini, ADH segitiga apa? Siku-siku di D. Jadi ADH siku-siku di D, panjang AD-nya A cm, kemudian DH-nya A cm.
maka panjang AH itu apa? Nah, pakai Pitagoras ya, jadi ini cara mencarinya, ini sisi miring. Jadi AH kuadrat sama dengan AD kuadrat plus DH kuadrat, di mana AD nya sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Ini masih AH kuadrat, maka AH nya sama dengan akar dari 2A kuadrat. Akar dari A kuadratnya sama dengan A kali akar 2. Jadi AH nya ini AH apa? A akar 2. Nah, kalau misalnya ini nanti 10, ini 10, berarti apa ini? Iya, 10 akar 2. Semua diagonal sisi atau diagonal bidang dari kubus ya, itu tinggal apa? Kalau sisinya A jadi A akar 2. Kalau misalnya 5 tinggal 5 akar 2. Mana saja misalnya yang hasilnya A akar 2 dari sini? Ah, boleh. Apalagi? Ya, ini karena EG sejajar. Apalagi? Ya, ini juga ke sini ya. Yang sisi juga sama. Ini A, ini A. Ya. Itu mencari panjang AH. Nah, panjang DF gimana DF? Dari tetap segitiganya kubusnya ABCD EFGH. Nah, ini DF apa? Diagonal ruang ya. Jadi ABC ini siku-siku di A, maka cari BD nya ini sama yang sebelum yang tadi ini, diagonal bidang atau diagonal sisi, yaitu apa? A akar 2. Ini BD nya. Maka nanti kita lihat apa? Segitiga nah, BF nya ini atau FB nya ini A, karena dia rusuk atau panjang sisi dari kubus. Nah, BDF ini BDF ini siku-siku di sini. Ini siku-siku, ini diagonal bidang, diagonal ruang ya. Jadi DF kuadrat pakai Pitagoras, DF kuadrat sama BD kuadrat plus BF kuadrat. Ini sendiri tadi apa? BD nya ini A akar 2 dikuadratkan lagi menjadi ini 2A kuadrat ditambah kuadrat jadi 3A kuadrat, maka DF nya A akar 3. DF itu apa DF? Diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang panjangnya apa? Kalau rusuknya A dari kubus A akar 3. Kalau nanti sisinya 5 dari kubus, diagonal ruangnya 5 akar 3. Kalau 20 cm panjang rusuknya, diagonal ruangnya 20 akar 3 ya. Nah, kalian kerjakan ini AKI dan AP berapa panjangnya. Nah, kemudian nomor 2 kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P di tengah CG. Tentukan panjang AC. Panjang AC nya ini 6, ini 6 kubus. Ingat yang tadi yang sini, yang di AH ini AC ini apa? Iya, diagonal bidang atau diagonal sisi alas. Ini 6, ini 6, maka AC nya berapa?
Iya, AC nya boleh pakai Pythagoras atau langsung aja. Kalau soalnya objektif tes 66 langsung tanpa ini langsung rumus yang tadi A akar 2, A nya ini 6 jadi 6 akar 2. Paham? AG yang kedua ini AG apa AG? AG apa? Diagonal ruang. Ini diagonal bidang, ini rusuk tegaknya. Diagonal ruangnya apa tadi? Ya, iya, langsung ketemu. Jadi ACG ini 6 akar 2, ini 6, ini berapa? Iya, 6 akar 3 ya. Kalau 6 akar 3 ini langsung tadi boleh kalau ini tadi langkah-langkah dengan Pythagoras, tadi dengan menggunakan langsung diagonal ruang A akar 3, diagonal bidangnya A akar 2 ya. Nah, nomor 3 nya silakan kalian kerjakan di buku latihan. Udah di foto ya. Selanjutnya, selain jarak 2 buah titik, jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dan titik ke garis tersebut. Jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik ke garis tersebut. Nah, ini garis G terletak pada bidang alfa. Garis G terletak pada bidang alfa. Kemudian tarik garis melalui A, tegak lurus bidang alfa ya. Itu sama dengan AB. Nah, tarik garis melalui A melalui B, tegak lurus garis G, ini namanya BC. Nah, selanjutnya AC itu adalah jarak dari titik A ke garis G. Nah, itu cara mencari jarak titik ke garis. Contohnya 1 2 3, ada 1 2 3 sampai F ya. Nomor 2 nya juga sama sampai F. Sambil 2 contoh saja ya, yang lainnya kalian kerjakan di buku latihan. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P di tengah CG dan Q titik potong antara AC dan BD. Tentukan jarak A ke garis HB. A ke garis HB ini ke sini nih. Ya. Gimana cara mencari titik jarak titik ke garis? Yaitu apa? Titik A ini harus tegak lurus ke garis. Jadi titik A dan garis HB terletak pada satu bidang. Satu bidang ini. Ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Dari titik A tarik ke sini. Tegak lurus. Ya. Nah, garis A dan garis HB terletak pada bidang ABH. Tarik garis A tegak lurus HB ini. Nah, maka ini di AM ya. Maka AM adalah jarak titik A ke garis HB. Nah, ini sekarang dilihat dari rusuk-rusuk yang diketahui ini nih. Lihat segitiga BAH siku-siku BAH siku-siku di A ya. AM kali HB ini perbandingan
AM kali HB sama dengan AB kali AH. Jadi rumus dua luas segitiga ABH. AM kalikan BH. BH-nya berapa? BH itu apa? Iya, diagonal ruang. Karena sisinya 6, 6 akar 3. AB-nya rusuknya yaitu 6. Sedangkan AH-nya diagonal bidang yaitu 6 akar 2. Maka AM-nya ini perkalian anak SD ini, bukan SMA lagi ya. Jadi AM-nya sama dengan 6 akar 2 dibagi dengan akar 3. Supaya penyebutnya rasional, ini irasional bentuk akar, kalikan akar 3, maka AM-nya sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak titik A ke garis HB itu sama dengan 2 akar 6. Nah, kemudian yang kedua, saya ambil contoh yang kedua. Jarak titik A ke garis DF, A ke DF ke sana apa tuh? A ke DF. A itu ke DF apa? Diagonal ruangnya. Titik A dan garis DF terletak pada satu bidang yaitu apa? ADGF. Ini sama, kita keluarkan yang segitiganya ADF-nya ini ADF ini, maka segitiganya siku-siku di A. Jadi titik A dan garis DF terletak pada satu bidang, kemudian tarik garis melalui A, tegak lurus dari ini, tegak lurus DF itu sama dengan AN. Nah, ini jadi AN itu jarak titik A ke garis DF. Ini pakai seperti yang tadi nomor contoh yang A ya. Jadi AN adalah jarak titik A ke garis DF. Nah, lihat sama seperti tadi prosesnya. ADF siku-siku di A, maka AN kali DF, AN kali DF sama dengan AD kali AF. Maka AN-nya, DF-nya, DF apa? Diagonal ruang 6 akar 3, AD-nya 6, AF-nya diagonal bidang 6 akar 2. Maka AN-nya sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak titik A ke garis DF sama dengan 2 akar 6. Nah, yang lainnya yang mulai C, D, E, F, kemudian nomor 2 juga kalian silahkan dikerjakan di buku latihan. Nah, di foto ya. Kemudian yang ketiga, jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang, jarak dari titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik ke bidang. Nah, ini garis G tegak lurus bidang H dan menembus di Q ya. Kemudian titik P pada garis G ini, misalnya titik P ke garis G. Nah, maka titik atau garis PQ itu sama jarak titik P ke bidang H. Jadi PQ jarak titik P ke bidang H. Nah,
kemungkinan yang kedua ada garis G tegak lurus bidang H, kemudian P-nya di luar G. Di sini P-nya. Jadi P-nya terletak pada garis G, ini P-nya di luar garis G. Ya. Nah, selanjutnya tarik garis dari titik P sejajar dengan garis G dan menembus bidang H ini di titik Q. Ya. Nah, jadi PQ itu merupakan jarak titik P ke bidang H. Kemungkinan yang ketiga, ini jarak titik ke bidang. Titik P terletak pada bidang V. Kemudian tentukan jarak P ke bidang U yang di bawah sini. Kalau tadi ini satu, ini bidang dan satu titik. Sekarang titiknya pada bidang. Nah, jadi titik P terletak bidang V, tentukan jarak P ke bidang U. Nah, caranya atau langkah-langkahnya, tentukan garis potong antara bidang U dan V. Ini garis potongnya di sini di AB. Kemudian selanjutnya tarik garis melalui P tegak lurus AB pada bidang V, ya. Itu sama dengan PQ. Jadi dari titik P tarik garis ke bidang V, di bidang V ini ke garis AB, itu PQ-nya jadi P-nya tegak lurus AB pada bidang P, jadi PQ ini tegak lurus AB. Selanjutnya tarik garis melalui Q tegak lurus AB, ya, pada bidang U, jadi QR. Nah, selanjutnya tarik garis melalui P tegak lurus RQ di S, maka PS adalah jarak dari P ke bidang U. Nah, contohnya ini lebih jelas nih, ya. Diketahui kubus ABCD dengan panjang sisinya 6 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang EFGH. Titik A ke EFGH ini syarat apa tadi? Jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang apa? Titik ini harus letak tegak lurus dengan ini salah satu garis pada bidang tersebut. Jadi jarak titik A ke bidang EFGH adalah AE ke sini. Ini sudah tegak lurus. Ke sini tegak lurus. Jadi AE tegak lurus EF, AE juga tegak lurus EH. Nah, jadi AE merupakan jarak titik A ke bidang EFGH, yaitu 6 cm. Lagi misalnya ini yang kedua, titik A, jarak titik A ke bidang BDHF. A ke BDHF sini, ya, yang sini. Jaraknya gimana? Titik A tarik garis tegak lurus. Ini tegak lurus salah satu garis ini, garis pada bidang BDHF, ya. Jadi jarak titik A ke BDHF adalah AP sini. Ini tegak lurus. Jadi AP ini tegak lurus BD. Ya. Nah, jadi AP-nya itu, karena AP itu kan P-nya tengah-tengah AC, jadi jarak titik A ke bidang BDHF itu sama dengan 3/2, karena AC-nya diagonal bidang. Kalau sisinya 6 atau terusnya 6, maka diagonal bidangnya 6/2, tengah-tengahnya atau setengah dari 6/2 sama dengan 3/2 cm. Ya, jadi jarak titik A
ke bidang BDHF sama dengan 3 akar 2. Nah, selanjutnya kalian silahkan ini dikerjakan ya di buku latihan. Sudah dicatat, difoto. Nah, kalau sudah, ini untuk yang terakhir ya, itu cukup ya. Satu lagi ya, masih ada waktu. Jarak 2 garis sejajar. Jarak 2 garis sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Nah, ini garis H, garis G sejajar. Jaraknya tinggal apa? Tarik garis M atau tarik garis M, ini garis M, tegak lurus H dan memotong di G di P serta memotong di H nya di Q, atau ya P nya memotong H nya di P dan G nya di Q. Nah, jadi PQ ini adalah jarak antara garis G dan H. Nah, contohnya pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6, jarak AB dan DC. AB dan DC ini 2 garis yang sejajar, jaraknya mana? Tinggal ini yang tegak lurus. Ini tegak lurus nggak nih? DC dengan BC, DC dengan BC, tegak lurus ya? Tegak lurus ya. Jadi jaraknya ini ya. Jadi jarak garis sejajar AB DC adalah AD atau BC. Jadi AD nya 6 cm, DC juga sama 6 cm ya. Nah, yang nomor 1 lagi deh, ini terakhir contohnya. Kalian yang 3 dan 4 nya dikerjakan di buku latihan. Jadi garis BE, ini BE dan CH ini masih di kubus ABCDFGH. Jarak antara BE dengan CH, ini 2 garis apa? Iya, yang sejajar. Jadi jaraknya mana? Tinggal tarik garis, ini tegak lurus, ini tegak lurus, ini tegak lurus nggak nih ke sini? CH dengan BC tegak lurus ya? Iya, tegak lurus ya. Jadi jarak garis BE dan C adalah BC atau EH. Itu berapa? 6 cm. Nah, yang 3 dan 4 serta contoh-contoh yang tadi yang sebelumnya belum selesai dikerjakan, silahkan kalian kerjakan ya. Selamat mengerjakan. Semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.